Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Nur Irwansyah MPD, dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman X3A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya M. Aris Fadli, NPM 2021-2015-0016, ingin mempresentasikan materi terkait metode DRA, Directed Reading Activity. Jadi langsung saja teman-teman, kita masuk kepada topik pembahasan kita. Di sini kita ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian metode DRA, dan yang kedua tahapan metode DRA. Kita masuk kepada materi yang pertama teman-teman semuanya, yaitu pengertian metode DRA. Metode DRA, Directed Reading Activity, adalah metode pembelajaran terstruktur yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam hal membaca melalui kegiatan baca pilih. Di sini, metode DRA dirancang oleh Bates. Pada dasarnya, langkah-langkahnya mengikuti petunjuk mempersiapkan siswa sebelumnya saat membaca dalam hati, dan melanjutkan kegiatan membaca dengan pengecekan pemahaman dan keterampilan memahami pelajaran. Metode DRA didefinisikan sebagai kerangka berpikir untuk merencanakan pembelajaran membaca suatu mata pelajaran yang menekankan membaca sebagai media pengajaran dan sebagai alat belajar. Kita langsung saja masuk kepada topik pembahasan yang kedua, yaitu tahapan metode DRA. Dalam tahapan metode DRA ada dua tahap. Yang pertama tahap membaca, dan yang kedua tahap pasca baca. Kita langsung saja kita masuk ke dalam tahap membaca. Tahap pertama persiapan. Tahap ini dimaksudkan agar siswa memiliki persiapan sebelum membaca. Guna mempersiapkan siswa, haruslah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Yaitu mengembangkan latar belakang konsep dengan cara menghubungkan isi teks dengan pengalaman siswa ataupun dengan materi yang pernah siswa bahas. Selanjutnya, membangkitkan minat. Guru membangun minat dan antusiasme siswa untuk membaca dengan cara menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik atau dengan penyajian bagian teks yang menumbuhkan keingintahuan siswa atas isi teks secara lengkap. Selanjutnya, memperkenalkan beberapa kosakata baru. Di sini guru menyampaikan beberapa kosakata yang mungkin baru dikenal oleh siswa yang terkandung di dalam teks yang akan dibaca siswa. Selanjutnya, menetapkan tujuan membaca. Guru secara jelas menjelaskan tujuan membaca yang harus dicapai siswa setelah mereka membaca. Misalnya, bacalah wacana berikut guna mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di era reformasi. Tujuannya agar dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan pemandu sehingga siswa memiliki arah yang jelas selama membaca. Masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu membaca dalam hati. Pada tahap ini, siswa melaksanakan kegiatan membaca cepat guna menemukan jawaban atas pertanyaan atau tujuan pertanyaan pemandu yang disampaikan oleh guru pada tahap prabaca. Usahakan guru mengurangi bantuan pada saat siswa membaca, namun tetap memperhatikan perilaku siswa selama dia membaca. Lanjut kepada tahap yang ketiga, yaitu mengecek pemahaman dan diskusi. Pada tahap ini, siswa berdiskusi dengan temannya untuk mengerjakan tugas membaca yang diberikan oleh guru. Tugas tersebut bisa saja pertanyaan pemandu yang telah ditetapkan ataupun tugas baru yang diberikan oleh guru. Lanjut kepada tahap yang keempat, membaca nyaring. Tahap ini berhubungan dengan tahap sebelumnya. Yang dibacakan secara nyaring dalam hal ini adalah jawaban-jawaban pertanyaan yang telah ditulis oleh siswa selama berdiskusi. Biasanya yang paling ditekankan adalah jawaban yang kebenarannya masih diragukan oleh siswa, sehingga perlu pemecahan masalah secara bersama-sama dengan bantuan guru. Jika ditemukan masalah demikian, siswa akan melaksanakan kegiatan baca cepat untuk menemukan informasi dalam bacaan, dan ketika informasi tersebut sudah ditemukan oleh siswa dalam membaca nyaring, sehingga
keraguan atas jawaban pertanyaan tidak lagi terjadi. Kita masuk ke dalam tahap pasca baca. Di sini tahap kelima berarti ya, tahap tindak lanjut. Tahap ini bertujuan agar siswa semakin memahami wacana yang telah dibacakannya serta memperkaya pemahaman tentang konsep bacaan. Pada tahap ini, guru juga dapat menyampaikan berbagai temuan yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung, termasuk membahas perilaku siswa yang kurang baik. Kegiatan tindak lanjut ini dapat diwujudkan dengan pemberian tugas kepada siswa untuk menulis versi lain cerita, untuk membaca ekstensif dari berbagai buku di perpustakaan dengan tema yang sama, ataupun melakukan kerja kreatif yakni dengan menggunakan ilustrasi, isi cerita, dan membuat cerita berdasarkan versi siswa. Mungkin itu saja teman-teman semua yang dapat saya sampaikan materi terkait metode DRA. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, jika masih kurang jelas, insya Allah akan disampaikan atau dibantu oleh Pak Nur Irwansyah, MPD. Dari saya selaku presentasi, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.